Gue lagi ngerasain stuck dan kebingungan. Kenapa ya? Apa yang gue jalani sekarang masih segini-gini aja. Masih stuck di situ-situ aja, belum ada banyak perubahan. Ada nggak dari teman-teman yang ngerasain hal yang sama dengan gue? Karena atas rasa penasaran gue untuk melakukan developing diri gue, akhirnya gue nemuin sebuah artikel tentang gimana caranya ngerubah kebiasaan seseorang. Karena menurut gue artikel ini isinya menarik, jadi inilah 5 hal yang bakal ngubah hidup lo dari apa yang udah gue rangkum. Yang pertama, punya tujuan atau goals. Ini yang gue sadari juga. Untuk poin ini, mungkin gue belum punya goals yang jelas tentang apa yang ingin gue capai ke depannya. Teman-teman juga ngerasa gitu nggak? Dan ternyata dengan mengetahui secara jelas goals kita ke depannya, ini akan membantu kita dalam melangkah. Bahasa lainnya visi. Jadi tentuin dulu goals atau tujuan kalian ingin jadi seperti apa dan fokuslah di situ. Karena punya banyak goals juga akan merepotkan. Punya satu aja belum tentu beres, apalagi banyak. Yang kedua, rencana. Udah punya goals nih, pastinya kita butuh rencana dong buat nyampe ke goals yang udah kita bikin. Jadi kan kalau kita sering lihat nih, setelah ada visi, pasti ada misi, ya kan? Jadi visi itu adalah goalsnya, dan misi itu adalah rencananya. Untuk mencapai visi kita, perlu misi yang jelas. Untuk mencapai goals, kita perlu rencana yang jelas. Step by stepnya gimana, apa aja baby step yang harus kita kerjakan dulu, itu harus kita pikirin. Dan dijabarkan dengan jelas, biar kalian tahu harus ngapain buat mencapai goals kalian. Contohnya, goalsnya misalnya adalah membaca 30 buku di tahun 2024. Gimana rinciannya? Yang pertama misalnya nih, kalian baca 2-3 buku dalam 1 bulan. Yang kedua, misalnya kalian baca buku 1 hari sejam. Yang ketiga, misalnya nih, baca buku 5 menit setiap bangun tidur. Lalu diselipkan dari kegiatan lainnya sehingga mencapai 1 jam 1 hari. Nah, misalnya kayak tadi tuh, udah di breakdown nih, langkah-langkahnya buat nyampe 30 buku dalam 1 bulan. Sisanya tinggal apa? Ya tinggal dilakuin, ya. Karena rencana tanpa aksi yang konsisten, tulisan yang barusan cuma sekedar tulisan aja. Oke? Yang ketiga, aksi. Nah, ini nih, part yang paling penting dan paling berat, yaitu aksi. Ada sebuah quote yang mengatakan, visi tanpa aksi sudah pasti cuma mimpi. Nah, karena gue sendiri juga sadar nih, dalam mengambil langkah itu berat banget ya. Pasti ada aja nih malesnya, takutnya, dan lain-lain. Oleh karena itu, di poin rencana, kita harus nge-breakdown pelan-pelan apa yang harus dilakuin step by stepnya buat ngurangin rasa malas juga dan takut. Lalu, poin aksi ini juga salah satu poin yang paling penting. Karena ini adalah poin di mana hasil ditentukan. Setelah ngelakuin aksi, akan lebih baik jika kita ngelakuin evaluasi. Dan ini juga proses yang penting dalam melakukan pengembangan pada diri sendiri. Evaluasi semua yang sudah kalian lakukan. Coba lihat lagi deh poin baik dan buruknya setelah kalian ngelakuin sesuatu. Hal baiknya disimpan dan dikembangin lagi, lalu hal buruknya diganti. Menurut kalian nih, kita sebagai manusia itu memang harus selalu ngembangin diri nggak sih? Atau memang harus terima-terima aja dengan apa yang diberikan? Sharing dong di kolom komentar, gue pengen tahu pendapat kalian.